Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan, memperkenalkan diri dan memperkenalkan mata kuliah yang saya ajarkan, yang saya ampu pada STIE Bina Karya Tebing Tinggi. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahmawati Purba SE MSI. Saya dosen tetap pada STIE Bina Karya Tebing Tinggi dengan NIDN 0120096902, membawakan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Adapun capaian pembelajaran pada program studi S1 Manajemen adalah yang pertama, mahasiswa dapat menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan-perubahan dan menyadari bahwa ilmu pengetahuan selalu maju dan berkembang. Yang keempat, mahasiswa dapat mempraktekkan ilmu manajemen investasi, manajemen kewirausahaan, dan manajemen pemasaran untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya, saya akan sampaikan capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran, di mana mahasiswa mampu memahami komunikasi pemasaran, saluran komunikasi, dan membuat strategi pemasaran baik pada produk barang dan pada produk jasa. Selanjutnya, adapun deskripsi singkat dari mata kuliah manajemen pemasaran adalah mempelajari tentang manajemen pemasaran dalam bentuk penawaran pemasaran, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai, serta menjaga pertumbuhan pemasaran dalam jangka panjang. Dalam menyampaikan ataupun dalam mendapatkan mata kuliah manajemen pemasaran, seorang mahasiswa harus melalui beberapa mata kuliah prasyarat pada semester-semester sebelumnya. Sedangkan manajemen pemasaran ini akan didapatkan mahasiswa pada semester 4. Adapun mata kuliah prasyarat yang harus mereka lalui, yang pertama, mereka harus sudah lulus atau sudah mengambil mata kuliah pengantar manajemen. Yang kedua, mata kuliah pengantar bisnis. Yang ketiga, mata kuliah etika bisnis. Serta yang keempat, mata kuliah komunikasi bisnis. Selanjutnya, dalam membawakan mata kuliah manajemen pemasaran, saya mempergunakan alat bantu pengajaran, baik perangkat lunak maupun perangkat kelas. Pada perangkat lunak, saya menggunakan media Google Classroom, di mana pada setiap kelas yang saya bawakan mata kuliah tersebut, saya membentuk satu Google Class, dan saya membagikan kode Google Class kepada mahasiswa, di mana Google Class tersebut saya bisa mempergunakannya untuk menyebar, membagi materi pengajaran ataupun dalam membuat tugas ataupun pengumpulan baik tugas yang bersifat pribadi, kuis-kuis dan makalah maupun tugas yang bersifat kelompok. Sehingga dengan Google Classroom pada tugas kelompok itu akan saya buat secara penguploadan di forum yang bersifat terbuka, di mana diharapkan kelompok dari mahasiswa yang berada di kelompok lain ataupun mahasiswa di dalam satu kelas tersebut dapat mengambil tugas atau hasil diskusi dari kelompok temannya. Jadi sehingga topik pada satu kelompok bisa dipelajari pada kelompok lainnya.
Di sini memudahkan kita selaku dosen dalam hal menebarkan materi dan menebarkan hasil diskusi dari kelompok-kelompok yang kita beri tugas kelompok. Selanjutnya, Google Classroom juga berguna dalam kita selaku dosen untuk menilai tugas-tugas dari mahasiswa. Kita bisa mengembalikan nilai dari mahasiswa serta bisa mengkritik, memberikan kritikan, masukan ataupun memeriksa tugas mahasiswa tersebut dan bisa mengembalikannya kepada mahasiswanya. Perangkat lunak yang kedua adalah PowerPoint, di mana setiap mengajar saya akan membuatkan satu PowerPoint yang berisi materi dari satu tema, dari tema yang akan kita bawakan pada perkuliahan. Yang ketiga, saya menggunakan WhatsApp, dalam hal ini WhatsApp kelas, di mana saya bisa memberikan informasi-informasi tentang perkuliahan ataupun hal-hal lain seputar ketidakhadiran ataupun keterlambatan ataupun izin dari dosen ataupun izin dari mahasiswa apabila tidak bisa mengikuti perkuliahan. Jadi komunikasi yang kami pakai adalah WhatsApp group. Selain perangkat lunak, saya juga dibantu oleh perangkat keras dalam mengajar, seperti yang pertama menggunakan laptop dan LCD, di mana mahasiswa dalam menerima pengajaran, saya tetap memberikan materi dalam bentuk PowerPoint dan menerangkannya dengan menggunakan laptop dan LCD tadi, dan buku-buku di bidang pemasaran, seperti buku pemasaran dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema ataupun dengan tugas-tugas mahasiswa di bidang pemasaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ataupun memberikan beberapa materi yang akan didapat oleh mahasiswa dalam satu semester dalam bidang mata kuliah manajemen pemasaran, terdiri dari 13 tema. Yang pertama, menentukan strategi produk. Selanjutnya di minggu kedua, merancang dan mengelola jasa. Yang ketiga, strategi dan penetapan harga. Yang keempat, mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Yang kelima, integrasi saluran. Yang keenam, mengelola perdagangan eceran, grosir dan logistik. Serta yang ketujuh, komunikasi pemasaran terintegrasi, mengelola komunikasi massa, mengelola komunikasi pribadi. Dan yang ke-8, yang ke-10 tenaga penjualan dan penjualan personal, yang ke-11 penawaran pada pasar baru, yang ke-12 memasuki pasar global, dan yang terakhir yang ke-13 mengelola organisasi pemasaran secara holistik untuk jangka panjang. Pada pertemuan pertama itu biasanya akan kita mulai dengan pengenalan tentang mata kuliah, tentang tugas-tugas yang berupa kontrak kuliah, tentang RPS dan buku-buku panduan, serta apa yang akan mereka dapatkan pada satu semester dari manajemen pemasaran tersebut. Sedangkan materi akan kita sampaikan pada pertemuan yang kedua. Setelah pada pertemuan yang ketujuh, setelah materi masuk selama 6 materi, pada pertemuan yang ketujuh kita akan melaksanakan UTS. Ini UTS kita karena pada masa pandemi COVID sudah hampir berakhir dan sekarang kembali kepada masa new normal, kita sudah bisa melaksanakan UTS secara tatap muka seperti pengajaran di kelas dengan mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya setelah UTS akan masuk materi selanjutnya, materi ke-7 sampai materi ke-13, di mana setelah materi ke-13 kita akan melakukan ujian akhir semester. Disitulah kita akan mengetahui hasil dan memberikan penilaian kepada mahasiswa kita tentang nilai yang mereka dapat selama satu semester. Selanjutnya, pustaka yang membantu saya dalam membawakan manajemen pemasaran, yaitu buku-buku bidang pemasaran. Yang pertama, manajemen pemasaran jilid 1 dan 2 yang ditulis oleh Philip Kotler dan Kelvin Lane Keller yang diterbitkan oleh Erlangga. Yang kedua, manajemen pemasaran internasional jilid 1 ditulis oleh Warren J. Kagan. Yang ketiga, buku strategi pemasaran Pandi Ciptono.
Yang keempat, buku komunikasi pemasaran oleh Taslim dan kawan-kawan, serta buku-buku pemasaran lainnya yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Ataupun saya akan menambahkan dengan jurnal-jurnal yang terkait dengan materi-materi yang saya sampaikan dan jurnal-jurnal pemasaran terkait dengan materi yang ada pada manajemen pemasaran dalam bidang untuk pemberian tugas, baik tugas pribadi ataupun tugas kelompok. Adapun output yang kami harapkan dari mata kuliah manajemen pemasaran berupa tugas dari mahasiswa, di mana setiap mahasiswa harus bisa menghasilkan sebuah tulisan atau artikel ilmiah di bidang pemasaran. Jadi tulisan atau artikel ilmiah ini yang akan mendasari mereka pada pembuatan skripsi ataupun pembuatan proposal di semester 8. Pada jurusan S1 manajemen, bidang pemasaran menjadi topik ataupun menjadi konsentrasi untuk penulisan tugas akhir berupa skripsi di STIE Bina Karya Tebing Tinggi. Sehingga kami dari dosen di bidang pemasaran, dari tim pemasaran, dosen pemasaran, menerapkan pengajaran yang mengarahkan mahasiswa untuk bisa menghasilkan satu proposal, satu tulisan ilmiah di bidang pemasaran. Jadi mahasiswa diharapkan bisa melihat fenomena masalah di bidang pemasaran, bagaimana menyusun sebuah proposal, agar di semester 8 mereka bisa menerapkannya untuk pembuatan sebuah proposal yang akan diakhiri nanti skripsi untuk tugas akhir mereka. Demikianlah penyampaian saya tentang RPS mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran di STIE Bina Karya Tebing Tinggi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.